Halo, nama saya Khalis Lelia Ramasari dari Pendidikan Geografi 2020 Universitas Negeri Jakarta. Saya akan melakukan micro teaching dengan KD persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia dengan metode pembelajaran yaitu diskusi, tanya jawab, dan latihan soal. Dengan media pembelajaran yaitu gambar-gambar dari persebaran flora dan fauna di dunia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, selamat siang Bu. wabarakatuh. Siang, Bu. Jadi masih semangat ya ini ya. Oke, Ibu di sini akan memberikan materi untuk teman-teman. Oke, Ibu share screen dulu ya sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya Bu. Baik. Langsung saja ya. Di sini saya akan membahas materi tentang persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Nah, sebelumnya saya perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Khalis Leilia Rahmasari, panggil aja Ibu Lia ya. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Jakarta. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu faktor persebaran flora dan fauna, dan persebaran flora dan fauna di dunia. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu. Oh ya, sebelum Ibu mulai memaparkan, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di WA Group ya. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, ada yang tahu nggak sih faktor persebaran flora dan fauna itu apa aja? Izin menjawab, Bu. Faktor iklim. Ya, betul. Ada lagi? Izin menjawab Bu, faktor tanah. Iya, betul Sama sekali. satu lagi, Iya, makhluk apa itu? hidup, Bu. Ya, betul-betul. Ada satu lagi nih, apa lagi tuh? Topografi, Bu. Iya, betul sekali. Wah, udah keren banget nih, udah pada hafal semua ya. Bener banget, itu semua adalah faktor dari persebaran flora dan fauna ya. Nah, pertama itu ada iklim. Iklim itu merupakan salah satu faktor yang paling dominan ya, yang paling dominan yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Nah, daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim, iklim ekstrim itu seperti kutub yang dingin banget itu memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit. Sedangkan di daerah khatulistiwa atau ekuator itu memiliki keragaman yang lebih tinggi gitu. Faktor iklim yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup di antaranya itu ada suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Nah, yang kedua itu ada faktor tanah atau edafik. Tanah itu adalah media utama bagi tumbuhnya vegetasi. Kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organis atau humus, air, dan udara itu disediakan oleh tanah. Tanah yang subur itu juga bakal memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan gitu jika tanaman di sekitarnya itu tumbuh subur dan berbuah lebat. Oke, ada yang apal nggak nih sama nama-nama lapisan yang ada di tanah? Saya Bu. Baik, boleh. Silakan Dita. Baik, terima kasih Bu. Jadi yang pertama itu ada lapisan atas atau humus, terus yang kedua lapisan tengah atau topsoil, ketiga lapisan bawah atau subsoil, dan yang terakhir lapisan batuan induk atau bedrock. Nah, betul sekali. Lapisan atas itu terdiri dari horizon O dan horizon A, sedangkan lapisan yang paling bawah itu terdiri dari horizon E dan horizon B. Baik, selanjutnya itu ada faktor makhluk hidup atau biotik ya. Ada yang tahu nggak mengapa makhluk hidup itu menjadi salah satu faktor dari persebaran flora dan fauna? Ada yang tahu? Saya
Saya Bu mau coba jawab. Oke, silakan Agia. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Oke, betul Betul sekali. nggak, Bu? Ya, betul sekali, betul banget. Ada pendapat lain nggak? Tanggapan lain gitu? Saya Ibu mau coba kasih pendapat. Boleh, Denisa. Iya, jadi selain itu juga ada manusia Bu yang memiliki peranan penting sebagai penyebar flora dan fauna. Terkadang juga berperilaku tidak baik dalam menjaga kelestarian alam. Sebagai contohnya nih, salah satunya itu ada hewan langka yang saat ini sulit ditemukan Bu di alam bebas. Semuanya ini berasal dari keinginan manusia untuk memperluas lahan pertanian sehingga menggunduli hutan yang merupakan habitat hewan banyak Bu. Kayak gitu Bu dari saya Bu. Ya, betul. Oke. Terima kasih ya atas pendapatnya Agia dan Denisa. Oke, Ibu jelaskan kembali bahwa keadaan struktur tanah itu sangat amat berpengaruh terhadap sirkulasi udara di dalamnya yang memungkinkan akar-akar tumbuhan itu dapat bernapas dengan baik gitu. Komposisi tanah yang baik umumnya mengandung bahan mineral organik, bahan organik air, dan udara. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa tanah memegang peranan penting bagi pertumbuhan dan persebaran flora. Selanjutnya itu ada faktor topografi atau bentuk muka bumi. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Silakan, Amri. Nah, bentuk permukaan bumi yang beragam itu seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Selain itu, kemiringan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan terhambat dibandingkan dengan kondisi yang sebaliknya. Sekian. Betul sekali. Ada yang ingin menambahkan? Saya boleh izin nambahin jawaban Amri nggak, Bu? Boleh banget. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Jadi, melanjutkan pendapatnya Amri, hal tersebut menyebabkan adanya perubahan suhu, sehingga terjadi perbedaan jenis vegetasi berdasarkan tinggi tempat. Demikian pula dengan jenis vegetasi, flora, dan fauna yang hidup di dataran rendah. Tentu berbeda dengan yang ada di dataran tinggi ataupun di wilayah pegunungan tinggi. Begitu, Bu. Oke, baik, benar banget. Kondisi topografi itu besar banget ya pengaruhnya terhadap persebaran tumbuhan. Tumbuhan di dataran tinggi juga akan berbeda dengan tumbuhan yang berada di dataran rendah. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas persebaran flora dan fauna di dunia terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama itu ada persebaran flora di dunia. Seperti yang sudah kalian lihat ya, ada beberapa bioma. Ada yang tahu nggak sih itu bioma apa? Apakah ada yang tahu itu bioma? Saya Ibu mau coba. Oke, silakan Giska. Jadi bioma itu merupakan bagian dari biosfer Bu, yang merupakan bentang lahan, darat, atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya. Nah, biasanya itu didominasi oleh flora sama fauna yang tertentu gitu Bu. Kalau misalnya secara umum, bioma ini memiliki 3 subjek utama, yaitu produsen, konsumen, sama pengurai Bu. Benar banget. Bioma itu yang terbentuknya itu biasanya akan menyesuaikan sesuai letak geografis dan astronomis ya. Di samping itu tuh bioma juga ditentukan oleh struktur tumbuhan seperti semak, pohon, dan rerumputan. Sehingga unsur vegetasinya itu lebih menonjol atau lebih muncul. Nah, bioma ini secara umum dapat dibedakan menjadi 6, yaitu ada bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma sabana atau sabana, dan selanjutnya ada bioma padang rumput atau stepa. Selanjutnya ada bioma gurun, bioma taiga, dan yang terakhir bioma tundra. Baik, ada yang ingin memberikan tanggapannya atau pendapatnya mengenai bioma ini?
Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya Bu mau coba jawab. Baik, silakan Nagia. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis, yakni bioma hutan yang selalu basah atau lembab, yang memiliki keanekaragaman vegetasi atau tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Ya, betul sekali. Betul? Ya, betul-betul banget. Ada lagi? Saya Bu mau coba jawab. Ya, silakan Dita. Baik, terima kasih Bu. Nah, yang kedua itu kan bioma hutan gugur, merupakan bioma yang vegetasinya itu didominasi oleh tumbuhan peluruh atau tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Nah, pada bioma ini mengalami 4 musim, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. Ini kayak ini gambarnya. Ya, betul sekali. Cantik ya kalau musim semi itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, Boleh, boleh. tentang bioma sabana nih. Ya, Nah, boleh. bioma sabana adalah padang rumput yang diselimuti oleh pepohonan atau semak-semak seperti palem atau akasia. Biasanya, padang sabana tumbuh di antara wilayah tropis dan subtropis atau tumbuh di wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah. Ya, benar banget ya semuanya. Dari masing-masing bioma itu pasti memiliki karakteristiknya masing-masing. Ciri khas gitu kan. Oke, masih banyak nih. Siapa nih yang mau ngasih pendapatnya nih? Yang nggak ngasih pendapat nggak lulus ya. Saya Bu. Bu, saya Bu. Oke, oke, oke. Tadi siapa dulu? Amri? Amri dulu? Oke? Silakan Iya, Amri. Bu. Nah, bioma padang rumput nih. Bioma padang rumput merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak-semak di wilayah itu. Iya, betul banget. Selanjutnya ada lagi? Giska mau memberikan pendapatnya? Mau Ibu. Saya mau kasih karakteristik dari bioma gurun, Bu. Oke, boleh, Biasanya boleh. itu kalau bioma gurun itu merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu dan ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering, Bu. Dengan curah hujannya itu biasanya sangat sedikit. Curah hujannya itu sekitar 250 mm per tahun, Bu. Ya, tepat Milimeter. sekali ya, benar banget. Ada lagi yang ingin memberikan Saya tanggapan? Bu, Oke, boleh, saya boleh. Bu. Boleh, Biba. Eh, Taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat spesies pohon yang sejenis. Spesies tersebut misalnya seperti pinus, konifer, cemara, dan lainnya. Saya ngejelasin yang tundra juga boleh gak, Bu? Boleh banget, boleh banget. Silakan. Bioma tundra adalah kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian di selatan. Pada bioma tundra tidak ditemukan pepohonan, namun hanya tumbuhan kecil sejenis rumput dan tumbuhan dan berbunga kecil serta lumut. Selain itu, fauna yang ditemukan pada bioma tundra adalah beruang dan rusa kutub. Bener banget. Makasih ya semuanya sudah berpendapat. Beri tepuk tangan nih. Beri tepuk tangan dulu dong nih. Aduh, ada reaction nih. Widih, keren banget. Keren banget. Sumpah keren banget. Oke, oke. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, selanjutnya itu ada persebaran fauna di dunia. Nah, kondisi fisik wilayah bumi itu yaitu daratan dan dipengaruhi oleh interaksi iklim ya. Terus ada tanah, topografi juga, kelembapan udara dan air juga yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan, sedangkan tumbuhan itu juga mempengaruhi kehidupan hewan tertentu. Interaksi tersebut dapat mendorong bahkan menghambat persebaran fauna yang terdapat ada di zona-zona ini nih. Nah, zona ini tuh ada 6, yaitu ada zona oriental, zona Etiopian, zona Australian, zona neotropikal, zona paleartik, dan zona neartik. Oke, oke. Jadi ada yang ingin menjelaskan lagi? Saya Bu mau coba. Boleh, silakan Nandita.
Oke, terima kasih Bu. Jadi yang pertama itu zona oriental. Nah, wilayahnya ini meliputi Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Terus zona neotropikal meliputi Meksiko Selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Terus zona Etiopian itu meliputi wilayah Afrika Selatan. Udah Bu. Oke, betul sekali. Sekarang kita lihat nih ya, masing-masing di zona itu tuh ada fauna apa aja sih? Nah, itu kita bisa lihat ya. Di situ ada burung cendrawasih, ada apa tuh namanya tuh? Burung kakatua nggak sih? Ada penguin juga. Ini burung cendrawasih nggak sih kayaknya? Ya, itu neotropikal itu ada burung cendrawasih. Oke. Baik nih, karena keterbatasan waktu juga, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya mau izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Oke, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Tadi kan Ibu dan teman-teman ya, kita semua ini kan udah ngebahas tentang soal flora yang ada di dunia, terus bioma tundra, taiga, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu bioma yang nggak ada di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Nandita atas pertanyaannya. Nah, jadi tuh di Indonesia tuh kan memiliki iklim tropis ya, sehingga cocok untuk keberadaan vegetasi seperti hujan tropis atau hutan musim, sabana, dan hutan bakau. Nah, salah satunya itu salah satu bioma atau vegetasi yang nggak ada di Indonesia itu adalah bioma tundra. Kenapa? Karena bioma tundra itu merupakan bioma khas dari tempat yang sangat dingin seperti di kutub. Nah, di bioma tundra juga sangat minim jumlah dan jenis tumbuhan, umumnya itu hanya lumut yang mendominasi bioma ini. Gitu, Nandita. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sebelum Ibu mengakhiri materi kali ini, Ibu ada hadiah nih buat kalian. Oke, nah hadiahnya tuh ini, kita main tebak-tebakan. Oke, siapa yang mau jawab kira-kira itu Paleartik itu ada di nomor berapa ya? Apakah ada yang tahu? Apakah ada yang tahu teman-teman? Nomor 2 bukan sih, Bu? Waduh, kurang tepat nih kayaknya nih. Ada lagi? Nomor 4, Bu. Wih, bener banget Amri. Keren banget. Oke, bener banget. Selanjutnya itu akan ada bekal buat kalian, yaitu berupa tugas. Yang ini tuh jangan lupa dikerjain ya, dan nanti akan Ibu buat link Google Classroom-nya, nanti akan dikumpulkan di situ. Oke? Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Ibu. Baik Bu. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu nih, karena udah habis jamnya, Ibu akan share PowerPoint ini ke WA Group ya. Jangan lupa untuk dibaca dan dipahami. Ibu akhiri, terima kasih dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Sehat Bu. selalu. Terima kasih, Bu.